Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari PGMI 3B yang terdiri dari Dai Susnul Sifah, Fahmi Fauzan Faturrahman, Siti Nurrohmat, dan Wida Wardatu Sofa akan menjelaskan materi mengenai epistemologi. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat mendengarkan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau knowledge, sedangkan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi juga mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Dengan menyederhanakan batasan tersebut, Bramel mendefinisikan epistemologi memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran pada murid-muridnya. Di samping itu, banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi di antaranya. Pertama itu, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengenarahi masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Yang kedua, epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan atau ilmiah. Oke, untuk selanjutnya, yang ketiga, epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kesahihan atau kebenaran pengetahuan. Yang terakhir, epistemologi adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan ruang lingkup pengetahuan. Manusia dengan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda mesti akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti dari manakah saya berasal? Bagaimana terjadinya proses penciptaan alam? Nah, apa hakikat manusia? Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tuntutan fitrah manusia dan rasa ingin tahunya yang mendalam niscaya mencari jawaban dan solusi atas permasalahan tersebut dan hal-hal yang akan dihadapinya. Nah, pada dasarnya manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam epistemologi. Nah, yang telah diketahui sebelumnya bahwa epistemologi yaitu cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan itu dari mana. Gitu. Jadi, aliran-aliran epistemologi ini ada 6. Yang pertama, rasionalisme. Nah, menurut aliran ini, semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio manusia. Tokohnya René Descartes yang membedakan adanya 3 ide. Nah, yang pertama ada innate idea, yaitu sejak manusia lahir. Ide bawaan itu sejak manusia lahir. Gitu. Yang kedua, adventitious idea, yaitu ide yang berasal dari luar manusia, yaitu dari Tuhan. Yang ketiga, factitious idea atau ide yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri, hasil dari renungan, pengalaman, dan sebagainya. Jadi intinya, aliran rasionalisme ini menekankan dasar-dasar pengetahuan itu didapatkan dari akal pikiran atau rasio manusia. Seperti itu. Jadi apapun yang diketahui manusia asalnya dari akal pikiran manusia sendiri.
Seperti itu untuk aliran rasionalisme. Yang kedua, ada aliran empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera atau kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya, kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia menjadi pengetahuan gitu. Nah, jadi aliran empirisme ini berpendirian bahwa dasar-dasar pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman indera manusia. Entah itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang diraba, seperti itu. Jadi pengetahuan itu berasal dari indera manusia. Seperti itu. Itu untuk aliran empirisme. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan aliran realisme. Aliran realisme ini menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek diterangkan sebagai hubungan di mana pelaku mendapatkan pengetahuan tentang objek yang dikenakan karena pengaruh objek itu sendiri dan tidak tergantung oleh subjek. Oke, jadi gini. Realis mempercayai pengetahuan yang didapatkan berasal dari hal-hal yang nyata yang ada di sekitar manusia, atau yang disebut dengan alam, bukan berasal dari pemikiran manusia. Berbeda lagi dengan rasionalisme. Dan pengetahuan manusialah yang dipengaruhi oleh alam itu sendiri. Nah, jadi aliran realisme ini menyatakan bahwa dasar-dasar pengetahuan itu didapatkan dari dari objek murni karena pengaruh objek itu sendiri dan tidak tergantung oleh subjek. Jadi manusia itu mendapatkan pengetahuan itu dari objek pengetahuan itu sendiri, atau yang bisa kita katakan di sini adalah alam. Seperti itu, kita mendapatkan pengetahuan dari alam. Gitu. Nomor 4 yaitu kritisisme. Nah, aliran kritisisme ini menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri atau yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian, akal menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengolahan akal merupakan pembentukannya. Tokoh aliran ini yaitu Immanuel Kant. Kant mensintesiskan antara rasionalisme dan empirisme. Yang kelima, ada aliran positivisme. Tokoh dalam aliran ini diantaranya Auguste Comte, yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap. Nah, ketiga tahapan itu diantaranya: yang pertama, tahap teologis, yaitu manusia masih percaya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Manusia pada tahap ini masih dikuasai oleh tahayul-tahayul, sehingga subjek dengan objek tidak dibedakan. Yang kedua, tahap metafisis, yaitu pemikiran manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, tetapi belum mampu membuktikan dengan fakta. Dan yang ketiga yaitu tahap positif. Tahap ini ditandai dengan pemikiran manusia untuk menemukan hukum-hukum dan saling berhubungan lewat fakta. Oleh karena itu, pada tahap ini pengetahuan manusia dapat berkembang dan dibuktikan lewat fakta. Skeptisisme menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun, pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme metodis atau sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui benar. Tokoh skeptisisme adalah
Ron Descartes tahun 1596 sampai 1650. Yang terakhir G. Pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Tokoh aliran ini antara lain C.S. Peirce 1839-1914 menyatakan bahwa yang terpenting adalah manfaat apa atau pengaruh apa yang dapat dilakukan suatu pengetahuan dalam suatu rencana. Pengetahuan kita mengenai suatu hal tidak lain merupakan gambaran yang tidak peroleh mengenai akibat yang dapat kita saksikan. Tokoh lain adalah William James 1824 sampai 1910 menyatakan bahwa ukuran kebenaran suatu hal adalah ditentukan oleh akibat praktisnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai epistemologi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.